Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita hidup di dunia tidak akan pernah selama-lamanya. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Namun ada juga yang 80, ada juga yang 90, tapi itu jarang. Ini menunjukkan bahwa betapa pendeknya kita hidup di dunia. Kita tidak akan lama. Setiap kita sedang berjalan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia itu pergi. Faba'i'un nafsahu, untuk menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Apakah ia hendak menembus dirinya dari api neraka, ataukah ia hendak menjerumuskan ke dalam api neraka? Saya yakin semua yang ada di sini ingin masuk surga, ya kan? Semua kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita ingin masuk surga. Semua kita, yang saya yakin bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Kehidupan itu kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Kita sedang berjalan di antara dua titik tujuan, surga atau neraka. Namun tentunya Bapak sekalian, apabila kita ingin sampai kepada titik tujuan yang kita inginkan, kita butuh kepada ilmu menuju hal itu. Cobalah kalau Bapak mau pergi ke kota Pekanbaru misalnya, tapi Bapak tidak tahu jalannya. Bapak pun tidak mau bertanya kepada orang. Bapak pun tidak mau melihat peta. Yang penting saya mau pergi ke Pekanbaru. Saya nggak tahu Pekanbaru itu di timur apa di barat, saya tidak tahu. Kira-kira sampai nggak Pak? Saya yakin dia tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan menuju kota yang dia inginkan. Kita ingin pergi menuju surga, tapi kita tidak tahu ilmu yang menyampaikan kita ke dalam surga. Kita tidak tahu jalan yang menyampaikan kita ke dalam surga. Bagaimana kita akan masuk surga? Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ternyata Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Kata Rasulullah, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu agama. Sebab kalau antum tanya kepada ahli matematika, apa sih rumus masuk surga? Tidak ada. Bapak tanya kepada ahli fisika, apa rumus masuk surga? Bapak tidak akan dapat. Bapak tanya kepada ahli sipil, Bapak tanya kepada ahli biologi, Bapak tanya kepada ahli pertanian, Bapak tidak akan mendapatkan dalam ilmu-ilmu tersebut jalan menuju surga. Tapi silahkan Bapak baca dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kata Allah, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Itulah surga. Kita ingin masuk surga, berarti kita harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah Bapak, orang yang berbahagialah orang yang Allah jadikan ia semangat untuk menuntut ilmu agama. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah siapa? Yaitu dijadikan ia semangat untuk memperdalam agama Allah. Berarti pemahaman kebalikan dari hadis ini apa, Pak? Bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak akan, dia malas untuk menuntut ilmu Allah. Dia malas untuk pergi ke majelis taklim. Dia malas untuk belajar Al-Quran. Dia malas untuk belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ingin masuk surga. Tapi surga milik Allah, bukan milik kita. Berarti cara untuk masuk surga tiada lain adalah dengan jalan yang Allah pancangkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada jalan-jalan menuju surga, Bapak sekalian. Apa itu jalan-jalan menuju surga? Yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah. Sebab orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik, yakin tidak akan masuk surga. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Iya. Kalau Bapak memiliki amal soleh banyak, tapi ternyata Bapak berbuat syirik, Bapak mempersekutukan Allah, percuma amalan soleh itu, Pak. Sebab Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalan-amalan itu. Batal semuanya. Ya, sia-sia semuanya. Maka dari itu orang yang ingin masuk surga, Bapak sekalian, dia harus mempelajari arti kalimat yang diinginkan dari la ilaha illallah. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Sehingga tawakalnya hanya kepada Allah, cinta dan bencinya karena Allah. Dia pun berdoa hanya kepada Allah. Dia pun menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah. Itulah tauhid yang dibawa oleh para nabi, dan itulah jalan menuju surga, Bapak sekalian. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi Allah masih mengampuni orang yang melakukan maksiat bila ia mati di atas tauhidullah jalla wa ala.
Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, dan demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa Rasulullah SAW sabda, yusabu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang dipanggil di depan seluruh manusia di padang mahsyar. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu diperlihatkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin madal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang. Isinya dosa. Lalu Allah bertanya kepada si fulan ini, si hamba ini. Apa kata Allah? Atunkiru hada. Hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur? Atau kamu punya alasan? Udhur. Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, aghalamatka katabatil hafidhun? Atau malaikat yang mencatat amalanmu telah mendolimi dirimu? Si hamba berkata, tidak juga ya Allah. Lalu Allah berfirman, ya, ketika si hamba ini sudah merasa yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka, maka Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanah. Kamu masih mempunyai kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Maka si hamba ini berkata, ya Rabb, ya, ma hadhil bitaqah? Apa hebatnya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 catatan? Setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Maka Allah berfirman, innaka la tudzam. Kamu tidak dizalimi, tidak. Lalu kemudian diletakkanlah kartu asyhadu an la ilaha illallah dalam satu neraca. Lalu kemudian diletakkan 99 catatan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah. Menjadi beratlah kartu itu dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa dia. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, modal kita menuju surga adalah tauhid. Orang yang tidak menauhidkan Allah, orang yang mempersekutukan Allah, jangan harap ia masuk surga. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, dan mereka pun sombong terhadap ayat-ayat kami, maka tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarumnya. Artinya mereka tidak akan masuk surga, kata para ulama, sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil, Pak, mustahil. Maka siapa yang ingin masuk surga, tauhidkan Allah. Siapa yang mau masuk surga, jauhkan kesyirikan. Iya. Berapa banyak kesyirikan merajalela di tengah-tengah kita, Bapak sekalian. Orang yang mempertuhankan keris-keris, orang yang mempertuhankan kuburan-kuburan, orang yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyandarkan hatinya kepada jimat-jimat. Mereka sudah bertawakal kepada selain Allah. Mereka sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan yang pertama untuk menuju surga. Jalan yang kedua, apa itu? Yaitu ittiba'u Rasulillah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kita ini pengikut Rasul bukan? Hah? Pengikut Rasul? Iya. Yang namanya mengikut itu di belakang apa di depan, Pak? Yang namanya ngikut itu di belakang, Pak, bukan di depan. Berarti kita pengikut Rasul, kita di belakang Rasul. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti.
Rasulullah memerintahkan, kita lakukan. Rasulullah melarang, kita tinggalkan. Itulah pengikut namanya. Adapun kemudian kita membuat-buat tata cara ibadah sendiri yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, ya, berarti kita belum menjadi pengikut Rasulullah SAW secara hakiki, Bapak sekalian. Iya. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Nah, ada orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaatiku, ia masuk surga. "Wa man asani dakhalan nar." Dan siapa yang memaksiatiku, ia pasti masuk ke dalam, ya. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang memaksiatiku berarti ia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka dari itu Bapak sekalian, kita ingin masuk surga, taati Rasul. Ya. Alhamdulillah hadis-hadis Rasulullah sudah termaktub dalam kitab-kitab, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Coba kita pelajari hadis-hadis tersebut. Coba kita pelajari perintah-perintah Rasul. Coba kita pelajari larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi Rasulullah dengan dua ancaman, dua pilihan, dan dua-duanya pahit. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, ya, orang-orang yang sengaja menyelisihi Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Coba perhatikan Bapak. Hendaklah waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah. Apa sih fitnah, Pak? Apa fitnah itu? Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan makna fitnah dalam ayat ini, beliau mengatakan apa? Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirk awil kufr. Ia adalah kesyirikan. La'ala rajul ya'tamidu li mukhalafatir rasul. Barangkali ada orang yang sengaja menyelisihi perintah Rasul. Fa'alqallahu fi qalbihi al-kufr al-mail ila al-kufr atau kama qala. Maka Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Fitnah. Maka Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Bapak pilih yang mana? Ditimpa fitnah apa ditimpa adab yang pedih? Aduh, nggak mau dua-duanya. Kalau nggak mau dua-duanya berarti mau tidak mau harus apa? Menaati perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapa yang ingin masuk surga, jadilah pengikut Rasulullah yang setia. Siapa yang ingin masuk surga, jadilah orang-orang yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kehidupan kita. Bukankah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang kedua, Pak. Siapa yang ingin masuk surga, jadilah pengikut Rasulullah. Taati Rasulullah, jauhi larangan-larangannya. Iya. Dan beribadahlah sesuai dengan syariat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah.
Rasulullah menyuruh kita kalau sholat dimulai takbiratul ihram, jangan dirubah-rubah. Rasulullah SAW menyuruh kita sholat, sholat subuh 2 rakaat, jangan dirubah-rubah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berwudu, dimulai dari membaca bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, menghirup air, jangan kebalik. Dan seterusnya Bapak sekalian, kita berusaha untuk mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Siapa yang ingin masuk surga, silakan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kedua Bapak sekalian. Jalan yang ketiga, Bapak ingin masuk surga, ayo. Jalan yang ketiga adalah beramal saleh. Siapa yang ingin masuk surga, dia harus beramal saleh. Makanya Allah mengatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk surgalah kalian disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Berarti Bapak sekalian, kalau kita ingin masuk surga, beramal soleh, Pak, beramal soleh. Iya. Akhal iman, a'azakumullah. Namun amal tidak akan lurus tanpa ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, barangkali amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia saja, apabila kita ingin membuat sesuatu, kita butuh ilmu. Bapak membuat kue, butuh ilmu. Bapak mau membuat rumah, butuh ilmu. Bapak mau membuat mobil, butuh ilmu. Bapak mau membuat apa saja dalam kehidupan dunia, pasti kita membutuhkan ilmu. Apalagi masalah agama. Kita ingin beramal saleh harus dengan ilmu. Makanya kita setiap hari berdoa kepada Allah, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu seperti apa, Pak? Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dibenci? Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya membawakan sebuah hadis yang hasan ketika Rasulullah SAW menafsirkan siapa yang dibenci, siapa yang tersesat. Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, kata Rasulullah, humul yahud. Orang yang dibenci itu siapa? Yahudi. Ad-dallin, orang yang sesat itu siapa? An-Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Kenapa orang Nasrani tersesat jalan? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Maka berarti jalan yang lurus itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan Islam akan dibela oleh Allah dengan ilmu dan amal. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa huda, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, artinya dengan ilmu. Wa dinil haqqi, dan agama yang hak, artinya amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk Allah memenangkan di atas seluruh agama. Berarti para rasul itu diutus oleh Allah untuk membawa apa? Ilmu dan amal. Tujuannya apa? Untuk memenangkan di atas seluruh agama. Berarti ketika umat Islam telah memadukan antara ilmu dan amal, maka Allah berikan kejayaan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kita menuntut ilmu penting beramal. Jangan sampai ilmu hanya sebatas di dada, tapi tidak terrealisasi dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Kita terkadang tahu suatu ilmu, kemudian kita tidak mengamalkannya. Kelak ilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan apabila ilmu kita menjadi bumerang atas kita, Bapak sekalian.
yang akan bisa mencelakakan diri kita. Nah, ini jalan menuju surga, yaitu beramal, yaitu berilmu dan beramal. Kemudian jalan yang menuju surga selanjutnya yang keempat, akhlakul karimah. Akhlak. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Kata Rasulullah, mulut dan kemaluan. Ya, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu dua, mulut dan kemaluan. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Kata Rasulullah, akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Ya. Bahkan orang yang punya akhlak yang baik, kata Rasulullah, bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam, orang yang suka puasa dengan akhlaknya. Beliau bersabda, innar rajul la yablughu manzilatas sha'imil qa'im bihusni khuluqihi. Seseorang itu akan bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam, puasa, puasa di siang hari dengan akhlaknya yang baik, masya Allah. Alhamdulillah. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Pak, ketika itu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diserukan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan, Nabi itu menyerukan u'budullah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian mempersekutukan Allah, wa ya'muruna bis shalah wal afafa was silah, dan Nabi itu memerintahkan kami untuk apa? Salat, menjaga kehormatan dan menjaga silaturahim. Subhanallah, Bapak sekalian, ternyata Rasulullah selain mengajarkan tentang tauhidullah, Rasulullah pun juga mengajarkan tentang akhlak dan adab. Iya. Bahkan akhlak itu, Bapak sekalian, adalah merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan. Kata Rasulullah, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan dari akhlak yang baik. Makanya orang-orang yang berakhlak yang baik itu, masya Allah. Di antaranya hadis yang hasan, Rasulullah sabda ketika menyebutkan siapa sih yang diharamkan masuk neraka di antaranya. Ya. Kata Rasulullah, hurima 'alan nar ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang mempunyai sifat hayyin, tawadhu, ya, layyin, lembut, sahlin, mudah, qaribin, dekat. Apa maksudnya, Pak? Hayyin, tawadhu, bukan orang-orang yang sombong, yang ia merasa melihat setiap kali ia melihat saudaranya, ia merasa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Itu orang-orang yang hayyin, ya, yang selalu mutawadhi. Kemudian apa? Sifat yang kedua dari orang yang dimasukkan ke dalam surga itu layyin, lembut. Dia berlemah lembut kepada saudaranya, iya, dalam perbuatan, dalam ucapan. Makanya Rasulullah SAW, Pak, orang yang lembut kepada kaum mukminin. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kamu bersikap keras dan sikapmu kasar terhadap mereka, mereka akan pergi dari sekeliling kamu. Penting mempunyai sifat layyin, lembut kepada manusia. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menasihati Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun,
Karena Fir'aun itu togho. Apa togho? Melampaui batas. Taghut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang layyin, yang lembut. Mudah-mudahan ia mau takut atau mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Bayangkan Pak, kepada Fir'aun saja disuruh kita lemah lembut Pak. Fir'aun, Bapak tahu Fir'aun? Saya yakin semua kita mengenal Fir'aun. Kok Fir'aun begitu terkenal ya Pak? Iya. Apakah terkenal dengan kebaikan atau dengan keburukan? Dengan keburukan. Kenapa Pak? Karena Fir'aun mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang paling tinggi. Karena Fir'aun begitu kejam, membunuhi anak-anak. Tapi ternyata ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun, apa yang dilakukan? Apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Masya Allah. Kepada Fir'aun disuruh lembut, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Ini sifat yang kedua orang yang diharamkan dari api neraka. Dia punya sifat lemah lembut. Iya. Sahlin yang ketiga mudah. Mudah maksudnya di sini ya, mudah di dalam pergaulan dia. Mudah dalam jual beli dia. Mudah ketika menagih hutangnya. Mudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, rahimallahu, semoga Allah merahmati ya imra'an, seseorang samhan ya idza ba'a, yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli dan mudah di dalam menagih hutang. Orang yang mudah. Ya. Kemudian sifat yang keempat apa? Kata Rasulullah, qarib, dekat kepada manusia. Maksudnya dekat begini Pak. Ya, maksudnya dekat yang dimaksud dengan dekat ini adalah dia orang itu nggak takut kedeketin dia gitu. Kenapa? Karena dia orangnya dekat. Ya, wajahnya selalu berseri-seri kalau bertemu dengan manusia. Coba kalau antum wajahnya cemberut aja, orang mau dekat juga malas. Iya nggak? Iya. Terkadang kita ini Pak, maaf saja ya, susah sekali untuk tersenyum kepada orang. Iya. Untuk memberikan senyum kepada orang bertemu dengan sesama muslim. Terkadang wajah kita abasa wa tawalla. Apa itu abasa wa tawalla? Berbuka masam dan berpaling. Padahal kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah, Pak, sedekah. Bapak hanya tersenyum saja kepada orang sudah sedekah. Walaupun kepada orang yang di mata kita itu orang jahat, tapi kalau kita tersenyum kepada dia supaya dia mau ya melihat keindahan Islam, manfaat. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Uyainah bin Hisn. Dia terkenal orang yang buruk akhlaknya. Dia minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika diberitahu kepada Rasulullah, si fulan mau bertemu ya Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bi'sal akhul ashira, bi'sal ibn ashira. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Lalu orang itu pun diizinkan dan menghadaplah ke Rasulullah. Ketika ia di hadapan Rasulullah, tatallaqa ilaih, maka Rasulullah SAW pun wajahnya berseri-seri kepada dia, tersenyum kepadanya. Aisyah merasa heran, kok Rasulullah begini ya? Dari kejauhan Rasulullah malah mengatakan fulan tuh begini-begini, tapi kok setelah bertemu malah
Tersenyum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Apa kata Rasulullah? Mata ahidtini fahishan ya Aisyah. Kapan engkau menemukan aku berbuat fahish ya wahai Aisyah, berbuat buruk? Ya Aisyah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa asyarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukan dia. Kita terkadang Pak, lisan kita tajam sama orang. Kita terkadang Pak, ya, sikap kita kaku kepada orang. Terkadang kita sudah ngaji, alhamdulillah, sudah melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Tapi kepada orang yang belum melaksanakan sunnah Rasul, kita melotot, ini orang, iya, seperti, iya, ngelihatnya kayak ngelihat hantu. Gak benar seperti ini. Kita seharusnya melihat orang yang belum mendapatkan hidayah itu, lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Ketika Bapak melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, lihatlah seperti seorang dokter melihat pasien. Kasihan orang ini belum dapat hidayah. Kita seharusnya berpikir bagaimana dia mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Itulah akhlakul karimah. Qarib, dia dekat kepada manusia, memperlihatkan akhlakul karimah. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Akhlak adalah merupakan jalan menuju surga. Setiap kita, bukan berarti saya mengatakan saya orang yang punya akhlak, belum tentu. Saya cuma pintar ngomong terkadang. Tapi setiap kita berusaha untuk berakhlak dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak lihat Pak, orang-orang Nasrani datang kepada kaum muslimin dengan senyum. Orang-orang Nasrani datang kepada kaum muslimin dengan akhlak. Banyak kaum muslimin ketika melihat akhlak mereka yang bagus, ya tertipu. Padahal kita kaum muslimin lebih layak untuk punya akhlakul karimah. Lebih layak Bapak sekalian. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita, ikhwatul Islam azakumullah. Maka akhlak adalah merupakan jalan menuju surga. Siapa yang ingin ikhwatul Islam ya bisa masuk surga, hendaklah ia berakhlak dengan akhlakul karimah. Kemudian di antara jalan menuju surga, istiqamah. Istiqamah di atas tariq, di atas jalan. Ya. Istiqamah di atas menuntut ilmu Allah. Istiqamah di atas beramal saleh. Istiqamah di atas tauhidullah. Istiqamah di atas ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, untuk istiqamah itu bukan perkara yang mudah ternyata. Istiqamah butuh kesabaran. Sabar untuk menjalankan perintah Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan musibah yang menimpa kehidupan kita. Sungguh beruntung Pak, orang yang diberikan oleh Allah kesabaran. Kata Rasulullah, wa ma u'tiya ya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nanti kalau kita diberikan kesabaran, ini pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Bapak sekalian. Sabar untuk menaati Allah. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Untuk pergi sholat berjamaah terus, ya, butuh kesabaran tidak Pak? Butuh kesabaran. Terkadang Pak,
pergi ke masjid itu perjalanan yang berat dan panjang. Banyak pemuda yang berhasil menaklukkan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, gunung-gunung tinggi, tapi kalau pergi ke masjid malas. Iya Pak, Masya Allah. Bahkan Gunung Everest pun dia datangi, tapi disuruh ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, ala tidur. Itu menunjukkan ya, orang yang bisa pergi ke masjid itu karena adanya iman dan Islam, karena adanya apa? Cahaya keimanan. Padahal Bapak tahu tidak, perjalanan kita menuju masjid itu kita berjalan untuk berjumpa dengan Allah. Perjalanan kita menuju masjid itu perjalanan yang sangat mulia sekali. Bisakah kita sabar untuk selalu pergi ke masjid misalnya? Sabar, istiqomah terus. Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka akan dituliskan untuknya 2 kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit kemunafikan. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Istiqomah ini berat sekali, akhi, azakumullah. Makanya orang yang istiqomah di atas kebenaran luar biasa. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat di saat kematian mereka. Malaikat itu berkata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut, jangan kalian merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Untuk istiqomah Bapak sekalian butuh kekuatan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqomah itu berat, Pak? Kenapa istiqomah itu begitu terjal, Pak? Karena musuh kita banyak. Iblis dan bala tentaranya sudah bersumpah ingin menyesatkan manusia. Ya tidak? Allah mengatakan kata iblis apa? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, arah belakang, arah kanan dan arah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur kepadamu ya Allah. Iblis dan bala tentaranya berusaha menggoda kita, Pak, supaya kita tidak istiqomah. Ya. Ketika kita mau pergi menuntut ilmu, iblis, setan membisik-bisiki kita untuk menghalang-halangi kita dari menuntut ilmu. Ketika kita mau salat tahajud, bangun, setan berkata, masih jam 3, gampang, tidur lagi. 3:30 bangun, 3:30 nanti juga masih bisa terkejar, tidur lagi. Ya. Demikian setan berusaha untuk menggoda ya akhwat Islam. Belum lagi manusia punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu tabiat hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomah terasa terjal, ya berat sekali. Namun kata para ulama, di sana ada kiat-kiat untuk kita bisa beristiqomah, insyaallah. Apa itu? Yang pertama, selalu datang di majlis ilmu dan majlis ta'lim.
Jangan putus dari majelis taklim, jangan putus dari menuntut ilmu. Sebab kalau bapak sudah berhenti menuntut ilmu, berarti bapak sudah mulai bodoh. Iya. Kalau bapak tidak menuntut ilmu, pasti bapak akan berteman dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Akhirnya apa? Kita akan terseret. Na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ya. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, cari teman-teman yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh itu butuh kesabaran. Karena teman itu manusia. Sesoleh apapun pasti punya kekurangan-kekurangan. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul kita yang mulia dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajahnya. Berarti kita harus sabar berteman dengan orang soleh. Karena orang soleh pun manusia, tak lepas dari apa? Kekurangan. Sebagaimana kita manusia punya kekurangan, teman kita pun punya kekurangan. Kalau antum yang punya sifat setiap kali ada kekurangan pada teman langsung antum tinggalkan, ana yakin antum gak punya teman di dalam kehidupan dunia ini. Karena siapa manusia yang sempurna dalam kehidupannya, Bapak sekalian? Makanya Bapak sekalian, ya, kalau Bapak ingin istiqomah, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan, ya, tentang penyesalan penduduk api neraka yang punya teman yang tidak soleh. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, penduduk api neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Masya Allah. Makanya penduduk api neraka ini menyesal. Kenapa saya berteman sama dia? Gara-gara dia saya masuk neraka. Makanya Pak, jangan kita mendengarkan orang yang mengatakan begini, bergaulkan sama siapa saja. Jangan. Itu bukan kaidah Islam. Kaidah Islam itu adalah bertemanlah dengan orang saleh. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekat dia. Ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kata Rasulullah, hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Berarti kita jadikan teman-teman dekat kita dalam hidup kita orang-orang yang soleh. Karena kalau kita punya teman orang soleh itu Pak, ghanimah Pak. Ketika kita lalai diingatkan, ketika kita futur diberikan semangat. Ya, penting kita punya teman-teman soleh itu Pak. Nah, ikhwatul Islam. Kemudian di antara kiat kita untuk beristiqomah, kata para ulama, apa? Supaya kita bisa istiqomah, mengamalkan amalan-amalan yang insya Allah itu bisa menguatkan hati. Ada amalan yang bisa menguatkan hati Pak? Pada asalnya semua amalan soleh menguatkan hati. Tapi di sana ada beberapa amal yang insya Allah menguatkan hati kita. Apa itu? Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud itu menguatkan hati. Bapak, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah di Mekah, menghadapi rintangan-rintangan kaum musyrikin, ternyata yang diperintahkan oleh Allah sholat tahajud. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'a wa aqwamu qila. Hai yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit,
setengahnya atau tambah lagi sedikit atau kurangi lagi sedikit, ya. Kemudian tambahkan lagi dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu sebuah perkataan yang berat. Kemudian Allah mengatakan apa? Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan hati, menguatkan hati, dan itu sebaik-baiknya amalan. Makanya Pak, apalagi kita di zaman fitnah nih Pak, gelombang fitnah yang dahsyat. Ketika Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur, beliau berucap la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan. Subhanallah, dalam suatu riwayat begitu, subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Kemudian beliau bersabda, man yuqidh li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang dalam kehidupan akhirat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di sini ada sebuah peringatan bahwa ketika di zaman yang penuh fitnah, kita disyariatkan untuk banyak-banyak bertakarub kepada Allah, terutama di waktu malam. Banyak tahajud kita, bermunajat, berdua-duaan dengan Allah di waktu malam. Di saat orang-orang tidur, kita bangun tidur Bapak. Sebutkan dalam hadis, innallaha la ya'jab minal 'abdi. Allah kagum sekali kepada seorang hamba, qama minal lail, dia bangun di waktu malam, wa taraka syahwatahu, dia tinggalkan syahwat tidurnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan spring bednya, dia tinggalkan istrinya yang cantik, ya. Dia pun bangun bermunajat kepada Allah. Allah kagum kepada hamba seperti itu, kata Rasulullah. Lalu Allah bertanya kepada malaikatnya, ma yuridu hadzal 'abd, apa yang diinginkan hamba itu? Malaikat itu berkata, ya Allah, dia menginginkan keridhaan-Mu dan ampunan-Mu. Maka Allah mengatakan, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosanya. Ya, subhanallah Bapak sekalian. Amalan yang selanjutnya apa Pak? Yang bisa menguatkan hati kita. Ada 3 amal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah dengan bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu hai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit, yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku, sehingga aku mengetahui apa yang ada di langit. Kemudian Allah mengatakan lagi, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan yang ada di langit, yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am ya Rabb adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menebus dosa, yang menggugurkan dosa, dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ammal kafarat, adapun amalan-amalan yang bisa menebus dosa, famasyul aqdami ilal jama'an, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah, wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, wa isbabul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Shadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan ini,
'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang melakukan itu, maka ia hidup dalam keadaan baik, meninggal pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. 3 amal. Yang pertama apa? Berjalan menuju masjid. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sholat. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang melakukan ini, ia akan hidup dalam keadaan baik, dan ia pun akan wafat dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Ya, di sini sudah jaminan nih bahwa orang yang selalu pergi ke masjid itu insya Allah hidupnya akan baik, wafatnya pun baik. Masya Allah. Berarti ya, ini amalan yang bisa memberikan kekuatan untuk istiqomah, Bapak sekalian. Kemudian di antara perkara yang bisa membuat kita istiqomah yaitu jauhi maksiat, Pak. Jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, Pak. Kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tuhinul qalb. Yang maksiat itu membuat hati kita lemah. Orang yang banyak berbuat maksiat lemah dia untuk menaati Allah. Orang yang berbuat maksiat hatinya tidak lagi mengagungkan Allah. Orang yang berbuat maksiat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat dia tidak akan merasakan kelezatan menaati Allah. Kalau Bapak sholat, yang Bapak pikirkan bagaimana cepat-cepat selesai, berarti Bapak belum merasakan lezat dan nikmatnya sholat. Iya. Seringkali kita berzikir, kok kita baca Quran aja baru setengah lembar udah kayak lama banget. Kenapa, Pak? Karena kita tidak merasakan lezatnya baca Quran. Ketika Bapak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ternyata Bapak tidak merasakan apapun, bahkan yang ada adalah kebosanan. Tapi kalau Bapak nyanyi, oh Masya Allah. Kenapa, Pak? Karena Bapak tidak merasakan lezatnya berzikir. Iya. Kenapa kita tidak bisa merasakan kelezatan ibadah itu? Jawabnya satu, karena hati kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hati kita bening, kata Utsman bin Affan apa? Ya, kalaulah hati kalian bening, kalian tak akan pernah kenyang dari berzikir kepada Allah. Kalian tidak akan pernah kenyang dari mentadabburi firman-firman Allah. Iya Allah. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mari kita mencari surga dengan ilmu. Kita berusaha ingin masuk surga, tapi kita tidak tahu ilmunya. Kita khawatir kita akan masuk ke dalam api neraka. Maka saat ini juga kita harus terus menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian istiqomah di atasnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan tadi disebutkan bahwa kita kajian hanya 1 jam, dan ini sudah 1 jam. Jadi insya Allah setelah ini tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, ada iklan dulu yang mau lewat katanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya hanya akan menjawab yang berhubungan dengan ini kajian. Dengan pertanyaan-pertanyaan fikih saya tidak akan jawab. Fanatik dengan agama itu apa boleh? Oh haruslah. Fanatik dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan hadis, itu harus. Yang tidak boleh itu kayak fanatik dengan kelompok tertentu, fanatik dengan ustaz tertentu, fanatik dengan madhab tertentu. Maka ini tidak diperbolehkan.
Kenapa? Karena yang maksud hanya Rasulullah SAW. Maka fanatik kita kepada agama kita, Islam, kepada Allah dan Rasulnya, ini kewajiban setiap Muslim. Nah, makanya akhwat Islam azakumullah, ketika fanatik itu kepada kelompok, kepada golongan, kepada individu, saya yakin umat Islam itu pecah. Makanya Allah mengatakan apa? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini kuncinya. Allah menyebutkan di belakang ayat itu kunci kenapa sebab terjadi perpecahan. Itu setiap kelompok berbangga dengan apa? Dengan apa yang ada pada kelompoknya. Jadi yang dibanggakan itu nama kelompoknya. Yang dibanggakan itu kelompoknya, bukan Al-Quran dan hadisnya, Pak. Bukan kebenaran, bukan. Maka hati-hati ya. Jangan sampai fanatik kita kepada individu, kepada ustadz tertentu, kepada organisasi tertentu, yayasan tertentu, ya tidak boleh, karena ini bahaya, bisa memecah belah. Alhamdulillah keluarga saya sudah berusaha mengenal sunnah Nabi. Tapi cobaan dan omongan orang itu ada aja, Ustaz. Ya memang begitu Pak, sunnah Rasul. Sudah sunnatullah. Orang yang ingin berpegang kepada kebenaran, ya pastilah diomongin orang. Ya. Ada orang yang memberikan permisalan itu seperti seorang bapak dan anaknya dan keledai. Pernah dengar nggak itu? Ya. Bapaknya nyuruh anaknya, nak, kamu naik keledai, bapak jalan aja. Orang berkata itu anak gak bakti sama orang tua. Akhirnya bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Ya, dituntunnya. Apa kata orang? Itu bapak gak sayang sama anak. Akhirnya bapak sama anak naik dua-duanya. Apa kata orang? Itu orang gak sayang sama unta. Kasihan itu, keberatan. Akhirnya dua-duanya turun, Pak. Orang-orang berkata, kok punya kendaraan gak dinaikin, bego, katanya. Serba salah. Hidup kita ini serba salah. Masalah dunia saja kita selalu tidak lepas dari apa? Cemoohan orang. Pak, kita dalam berpegang kepada kebenaran jangan mengharapkan pujian manusia. Jangan dengarkan cemoohan orang. Yang penting Allah ridho kepada saya, sudah cukup buat saya. Rasulullah SAW sabda, man ardallah bisakhatin nas kafallahu mu'natan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun orang-orang benci kepada saya, Allah akan cukupkan ia dari manusia. Yang penting Allah sudah ridho, ya sudah. Tapi kalau manusia mencela kita gara-gara akhlak kita yang buruk, nah ini jadi tanya. Ya. Maka dari itu ya akhi, ya, ketika kita berpegang kepada kebenaran, ya pasti akan ada orang yang mencemooh, yang tidak suka dan yang lainnya. Sudahlah, biarkan saja. Jangankan kita, Rasulullah yang paling baik akhlaknya dicemooh orang. Saya mau tanya sama Bapak dengan Rasulullah akhlaknya lebih baik mana? Lebih baik Rasulullah, ternyata Rasulullah dicemooh. Rasulullah dituduh penyihir, Rasulullah dituduh macam-macam penyair. Ya. Sabar. Memang demikian ya sunatullah, dan itu semua menggugurkan dosa-dosa kita insyaallah. Ya.
Menurut Pak Ustadz, bagaimana cara berjuang atau berdakwah untuk menegakkan agama Allah atau syariat Allah atau syariat Islam lagi di muka bumi, sebagaimana terwujudnya syariat Islam di masa Rasulullah SAW, sahabatnya dan para khulafaur rasyidin, masa kekhilafatan, sehingga menjadi amalan yang bisa membawa kita masuk surga. Nah, kalau begitu ikutin jejak kaki Rasulullah. Kalau Bapak ingin bertanya bagaimana sih cara berjuang berdakwah menegakkan Islam seperti Rasulullah dahulu, ya ikuti Rasulullah, selesai. Tanya bagaimana Rasulullah menegakkan Islam. Berdakwah tidak? Berdakwah, Pak. Dakwah dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, Pak. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108 apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Apa itu? Aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah, yaitu ilmu yang dalam, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dia jalan Rasulullah. Berdakwah di atas ilmu, bukan sebatas semangat. Kita ini terkadang cuma sebatas semangat, ayo berjuang. Tapi ternyata tidak punya ilmu. Yang ada adalah sikap arogan. Yang ada adalah apa? Ngawur. Ya. Kita ingin mengingkari kemungkaran. Yang penting hancurin sana, udah puas, udah selesai. Nah, begitu ya akhi. Segala sesuatu dengan ilmu. Makanya perjuangan Rasulullah, lihat, Rasulullah berdakwah dan berdakwah. Bahkan Allah menganggap berdakwah itu jihad yang besar. Sebelum Allah mensyariatkan jihad dengan pedang, Allah syariatkan jihad dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu, tapi jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamai jihad dengan Al-Quran untuk berdakwah itu sebagai jihad yang besar, Pak. Ya. Makanya Pak, segala sesuatu butuh ilmu. Kita ingin memperjuangkan Islam, ya harus dengan ilmu, mengikuti bagaimana perjuangan para rasul. Coba tanya, ada enggak para rasul yang tujuan dakwahnya menggulingkan sebuah pemerintahan? Enggak ada, Pak. Ya. Itu dia Nabi Musa alaihissalam. Apakah diperintahkan oleh Allah, hai Musa, gulingkan Fir'aun? Enggak. Bahkan Allah mengatakan, hai Musa, pergilah kepada Fir'aun, ucapan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau takut atau mau ingat atau takut. Ternyata setelah diberikan nasihat, Fir'aun tidak menerima. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa dan Bani Israel hijrah. Iya. Lihat dakwah para nabi dan rasul alaihissalam. Para nabi dan rasul mendakwahkan kepada tauhidullah, kepada akidah. 12 tahun atau 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Kepada apa, Pak? Kepada akidah. Kata Aisyah apa? Adalah kana awwalu ma nazala minal Qur'an, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka. Kalau kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan berzina. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Makanya Pak, ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, apakah Rasulullah memulai dakwahnya dengan cara mengatakan apa? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berjudi? Ternyata tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Akidah. Penanaman akidah. Sebab kalau orang akidahnya sudah kuat dan bagus, dan dia sudah betul-betul mencintai Allah dan takut kepada Allah, akan sangat mudah sekali untuk menaati Allah. Lihat, ya ketika Rasulullah sudah hijrah di kota Madinah, keimanan para sahabat pun sudah kokoh. Ketika Allah mensyariatkan para wanita untuk menutup aurat, apa yang dilakukan oleh para sahabat, Pak? Sebutkan dalam riwayat itu, mereka pun langsung mencabut gorden-gorden rumah mereka, dijadikan jilbab tanpa bertanya kenapa.
Tapi coba Bapak katakan kepada wanita-wanita yang tidak pakai jilbab di zaman sekarang, kamu pakai jilbab, aduh panas, nanti aja deh. Kenapa bisa seperti itu? Karena akidah belum, rasa cinta kepada Allah belum muncul, rasa takut kepada Allah belum. Ini dulu, tumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah, tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah. Insya Allah, ya, dengan tumbuhnya rasa takut dia kepada Allah, rasa cinta dia kepada Allah, akan lebih mudah untuk kita berikan kepada dia syariat-syariat yang lainnya. Ya. Ini maka dari itu, untuk menegakkan syariat Allah ya sesuai dengan Rasulullah, maka ikutilah bagaimana tata cara Rasulullah menegakkan syariat. Ustaz, berilah nasihat kami para ummahat agar bisa menjaga hati-hati kami dari kemunafikan, ghibah, fitnah, dan menjaga mulut-mulut kami. Ya, memang perempuan ya, untuk menjaga mulut itu lebih susah. Maka kewajiban wanita adalah yang pertama bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan setiap ucapan yang kita ucapkan, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita ucapkan. Iya. Imam Syafi'i mengatakan, siapa man arada an yatakallam, siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir dulu. Apakah yang ia ucapkan ini akan bermanfaat atau tidak? Kalau ternyata bermanfaat, silahkan ucapkan. Kalau tidak bermanfaat, jangan diucapkan. Iya, apalagi kalau mudarat. Yang kedua, ummahat jangan berteman dengan orang-orang yang senang sekali berghibah. Ya, terkadang ada orang sifatnya senang berghibah. Bahkan sebelum menggibah itu suka ngasih mukadimah dulu. Maaf ya, bukannya saya mau menggibah. Si fulan tuh begini. Itu gibah namanya. Kenapa pakai mukadimah dulu? Itulah, itu nih talbis iblis ya. Ada orang-orang seperti itu, maka seorang ummahat itu harus tegas, harus kuat, harus banyak bertakwa kepada Allah ya, supaya kemudian ia bisa selamat dari hal-hal seperti itu. Apa maksudnya menyempurnakan wudhu di waktu sulit? Seperti dingin sekali, pas cuaca yang sangat dingin gitu, mau wudhu aja dingin, tetap kita sempurna. Atau kadang-kadang kita sedang sakit dan sulit, maka kita sempurnakan juga, pahalanya jauh lebih besar ya. Ustadz mau bertanya, tadi Ustadz katakan bahwa mulut dan kemaluan dapat memasukkan kita ke dalam api neraka. Kenapa begitu? Iya dong. Ya. Kok bisa, Pak? Kejahatan mulut tuh banyak, Pak. Yang pertama, mulut kejahatannya yang pertama apa? Berkata tanpa ilmu. Bapak tahu? Berkata tanpa ilmu itu tonggak berbagai macam kesesatan, Bapak. Coba Bapak buka dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku fahisha dan dosa dan berbuat dolim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan padanya ilmunya. Lihat, kata Ibnu Qayyim, Allah memulai dari yang kecil dulu, fahisha, dosa, berbuat dolim di muka bumi dengan tanpa hak. Naik lagi kepada apa? Syirik.
Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah mengatakan di akhir ayat itu, wa antaqulu 'ala Allah, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menutup ayat itu dengan perkataan itu? Kata para ulama, karena berkata tanpa ilmu itu sebab munculnya kesyirikan, sebab munculnya perbuatan zalim, karena itu bisa menyebabkan juga dosa dan yang lainnya. Kesesatan, pemikiran yang menyesatkan karena ucapan-ucapan. Makanya ini ya. Kemudian apalagi dosa mulut, Pak? Berdusta. Apalagi bergibah. Apalagi ya, banyak sekali dosa-dosa mulut itu. Menyakiti hati seorang muslim. Maka dari itu memang benar mulut itu banyak sekali memasukkan ke dalam api neraka. Kemaluan, ya. Kemaluan, ya. Syahwat, ya. Syahwat itu sering memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Berapa banyak orang-orang yang hanya karena syahwatnya. Syahwat itu kan banyak. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap apa? Kedudukan, syahwat terhadap harta. Ya, orang mencari kedudukan tidak peduli halal atau haram. Orang untuk mendapatkan harta tidak banyak yang tidak peduli halal apa haram. Yang penting dapat duit. Ya. Orang terkena syahwat wanita, akhirnya apa? Tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahul musta'an. Masyaallah, assalamatu wal afiyah. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kata panitia, udahan dulu katanya, udah ngantuk juga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan ini saja. Wabillahi taufiq. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.